Ahmad Riza Patria. Apa Bang Kartini pertanyaannya? Ya pertanyaannya yang tadi. Teka-tekinya belum terjawab. Iya Bang Kartini. Kalau ini dianggap ada dalangnya atau sutradaranya, siapakah gerangan? Dan bikin skenario-nya kayak apa itu kira-kira? Jadi bagi Partai Gerindra maupun Pak Prabowo tidak penting lagi lah siapa dalangnya, skenario kenapa terjadi seperti ini. Pak Prabowo itu selalu mengajarkan kami pada generasi muda harus menatap ke depan, harus melihat ke depan, membangun bangsa dan negara. Jadi beliau itu selalu mengajarkan kami yang jujur, yang santun, yang baik. Jadi kalau Caimin dan PKB yang memang sudah setahun bersama kami, kemudian tiba-tiba begitu berpindah, enggak ada masalah bagi kami. Kalaupun Bang Jul bilang ya belok nggak pakai sen, kalau kata Bang Jul gitu. Kalau bagi kami itu nggak ada masalah. Pak Prabowo menyikapinya santai, bahkan beliau bilang inilah demokrasi, inilah musyawarah, bahkan waktu deklarasi Gelora buat Pak Prabowo sebagai Capres 2024 dari Partai Gelora, Pak Prabowo menyampaikan, hidup Golkar, hidup PAN, hidup Gerindra, hidup Gelora, hidup PBB. Nggak lupa disebut Bang Karni, hidup PKB. Nah, jadi tetap ini, Caimin dan PKB tetap teman bagi kami, bagi Pak Prabowo, tetap sahabat, tetap saudara, tetap sama-sama pemimpin partai, elit politik yang punya tujuan yang sama, tujuan yang baik untuk membangun bangsa, mensejahterakan rakyat. Jadi kami selalu diajarkan oleh beliau itu selalu positive thinking lah, jadi tidak mempermasalahkan. Sekalipun memang Pak Prabowo dan Partai Gerindra itu ya sudah sering juga Bang Karni ditinggalkan teman seperjuangan, nggak ada masalah gitu. Bahkan ditinggalkan orang-orang yang direkomendasikan, dibesarkan, didukung, dibiayai, dikampanyekan, dimenangkan, kemudian ditinggalkan, bahkan berhadapan, nggak ada masalah. Gitu. Bagi Bapak Prabowo, bagi partai nggak ada masalah. Jadi kami mempersilahkan pilihan-pilihan tiap orang yang tadinya mungkin kader, yang tadinya kami usung, kami dukung, kemudian berpindah pilihan, berpindah haluan, bahkan tidak jarang berbeda pilihan atau berhadapan, tidak ada masalah. Inilah demokrasi. Pak Prabowo nyingkapi inilah demokrasi, kita santai saja, musyawarah. Semua anak-anak bangsa ini, Pak Prabowo menyikapinya punya niat yang baik semua. Jadi begitulah Pak Prabowo. Jadi kejadian ini Bang Karni bagi kami tidak masalah. Insya Allah nanti Caimin, PKB juga akan kembali bersama kami. Kapan kembali? Insya Allah nanti pada waktunya saya yakin PKB dengan Partai Gerindra akan maksudnya bersama-sama. Kembali sebelum pendaftaran KPU atau? Ya kalau itu nanti ditanya oleh Pak Menteri nih, Pak Hamid. Jadi saya kira akan kembali. Insya Allah pokoknya ini kan putaran ini masih panjang ya. Mudah-mudahan ini bisa dua putaran ini insya Allah kita akan kembali bersama-sama. Jadi bagi Partai Gerindra, Pak Prabowo, semua ini para elit, para politisi, para anak bangsa ini mari kita bersatu. Song-song pemilu ke depan yang damai, yang adil, yang jujur, yang melahirkan pemimpin yang dapat membangun bangsa ini. Terima kasih Bang Karni. Jadi Gerindra itu kalau dari statement ini ya legowo lah ditinggalkan oleh Caimin. Tapi dapat bonus Bang Karni. Ya tunggu dulu. Legowo atau memang diharapkan dia pergi aja gitu. Ya kami terbiasa Bang Karni. Ya kalau diharapkan kami legowo, kami ikhlaskan ya kan Caimin, PKB. Karena Caimin itu memang waktu bergabung dengan jauh-jauh setahun dengan Gerindra, itu tahu betul bahwa presidennya itu ke depan pasti Pak Prabowo. Dan Caimin gak salah ingin bergabung itu karena ingin menjadi cawapres Bang Karni. Gak salah bergabung itu. Cuma memang kemudian
Caimin belum sabar mungkin ya, kurang sabar gitu kan, karena kan gabung lagi Golkar, gabung lagi PAN, PBB, Partai Garuda, kemudian Gelora dan lain-lain, kan perlu koalisi, perlu diskusi bersama dengan pimpinan, tidak bisa diputuskan bersama berdua, semua pimpinan koalisi itu harus musyawarah, diskusi, kemudian memutuskan. Itu juga yang selalu sampaikan Pak Prabowo, mari kita diskusikan bersama. Beliau itu sebagai capres yang sudah disepakati, namun tetap memutuskan itu harus dengan seluruh pimpinan partai politik. Mungkin Caimin ini udah ngebet begitu mau jadi cawapres, ketika ditawari oleh Bang Surya ya mungkin langsung diambil gitu. Padahal di internal kami Caimin itu salah satu cawapres yang sangat potensial gitu bagi kami, apalagi datang lebih awal. Ya saya kira itu satu pilihan, ini sudah terjadi, mari kita jaga bersama, yang penting pemilunya nanti bisa sukses, damai. Nah, insya Allah Pak Prabowo, Caimin, Bang Karni yang akan menjadi presiden ke-8 2004-2005. Enggak, karena begini, kalau saya lihat Caimin itu bukan gak sabar, justru sangat sabar. Setahun dia menunggu jadi calon wakil presiden atau tidak. Nggak ada putusan juga setahun. Kan gini Caimin, Bang Karni, kan beda Bang Karni. Bang Karni ini kan Saking sayangnya pendaftarannya ini, kan masih masih Oktober. Pendaftarannya masih Oktober. Tanggal 10 sampai 16, masih lama. Tadi saya bilang Caimin ini memang daftar duluan karena tahu presidennya ke depan Pak Prabowo. Caimin mau jadi cawapres, duluan dia, nggak salah Bang Karni. Cuma nggak sabar, kan kita harus menunggu teman koalisi Golkar, kemudian Golkar kan partai besar perlu waktu, PAN partai besar perlu waktu, ya partai-partai yang non parlemen aja perlu waktu untuk memutuskan. Sabarlah sedikit, tapi nggak apa-apa, ini kan pilihan PKB, Caimin kita hormati, kita hargai, mungkin takdirnya seperti ini. Gitu, mungkin ya Caimin pilih nggak apa-apa. Saya kira ini satu yang harus kita hormati, kita hargai semua. Mari kita menyongsong pemilu 2024 ini dengan baik, dengan bijak, dengan jujur. Pastikan masyarakat ini berbondong-bondong tanggal 14 Februari, menentukan pilihannya sesuai dengan pilihannya. Dan insya Allah Prabowo, Bang Karni yang jadi presiden. Ya tapi pertanyaan saya belum terjawab tadi. Yang mana Bang Karni? Ya bahwa dia itu sebetulnya udah sangat sabar. Bahkan semalam saya bilang sama dia, jadi ada setahun itu digantung tak bertali sebenarnya. Di kampung saya begitu ungkapannya, digantung gak bertali. Kemudian kita janjikan mau kawin sama dia, tapi gak kunjung terjadi. Nah, itu namanya digantung tak bertali. Enggak begitu Bang Karni, kan saya bilang datangnya lebih awal, sementara pendaftarannya masih lama. Peserta yang ikut masih banyak, belum menentukan pilihan. Golkar baru kemudian menentukan pilihan, PAN baru kemudian, partai-partai lain baru kemudian. Bahkan di internal partai itu masih kan muktamarnya, kongresnya, munasnya kan selalu ingin ketua umum menjadi capres. Mereka harus selesaikan di internal. Oh sepakat Bapak Prabowo, berarti mereka putuskan apa? Oh menjadi cawapres. Cawapres juga cuma satu, berarti kan mereka harus siap juga ketika ketua umum partainya tidak jadi cawapres. Jadi harus selesaikan secara internal, itu juga perlu waktu Bang Karni. Jadi saya kira bukannya terlalu lama digantung, justru inilah Caimin kejeliannya tahu bahwa Pak Prabowo adalah calon presiden ke depan yang insya Allah akan terpilih, dan Caimin menjadi cawapres, kita hormati. Caimin itu kan menghormati hasil muktamarnya, harus menjadi capres, kemudian cawapres, kita hormati Bang Karni. Nah, dan kami juga menghormati partai-partai lain yang bergabung. Saya kira itu Bang Karni, jadi mari kita saling menghormati, menghargai. Tidak masalah bagi Pak Prabowo, bagi Partai Gerindra, Caimin yang sudah lama dekat dengan kami kemudian pindah, sekalipun pindahnya mendadak begitu, tidak ada masalah. Ya. Justru bagi kami ketulusan, kebaikan, kematangan Pak Prabowo, kebijaksanaan itu semakin terlihat oleh seluruh rakyat Indonesia. Inilah pemimpin sejatinya yang dibutuhkan. Tadi saya baca di screen Bang Karni itu, masyarakat rindu pemimpin yang jujur, yang tegas dan capable. Ada 3 tadi syarat Bang Karni itu, jujur, tegas, capable. Insya Allah
Bapak Prabowo itu pemimpin yang jujur, tegas dan kapabel. Pertanyaan terakhir, Ya Bang Karni. seandainya Cak Imin itu sabar, masih nunggu, akan jadi cawapres gak? Kalau itu tanyanya jangan saya Bang Karni, tanya dengan seluruh ketua umum yang punya saham. Ya. Tanya dengan Pak Prabowo, dengan Bang Zul, tanya dengan Pak Erlangga, tanya juga dengan Caimin, ada pimpinan Gelora, Pak Anies Mata, ada pimpinan Garuda dan semuanya. Bang Yusril, itulah Pak Prabowo karena baiknya, karena bijaksananya, tidak ingin serta-merta sekalipun beliau yang disepakati sebagai capres, kemudian beliau pribadi yang menentukan, ini loh maunya saya, ini loh tidak. Beliau itu sekalipun militer tapi sangat demokratis. Tapi Caimin termasuk jeli ya? Ya Caimin itu kan pokoknya dia maunya jadi cawapres, ya kita hormati pilihannya Enggak, ada maksud di saya mana, karena gitu. dia jeli, maka dia melihat Pak Prabowo sebagai calon presiden, betul ya? Ya betul loh. Dan karena dia jeli, maka dia pergi. Karena dia tidak akan dipilih. Ya karena dia Baik, sekarang Pak politisi partai PKB, Menteri Muhammad Arif Dakiri. Siap Bang. Apa Bang? Pertanyaannya apa? Sama, Oh soal teka-teki itu. ya Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bang, pertama kita perlu kasih tahu dulu bahwa memang semenjak awal terutama dari Muktamar PKB di Bali, terus kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai forum-forum permusyawaratan yang ada di dalam partai, itu memberikan mandat kepada Caimin untuk menjadi capres atau cawapres. Nah ini memang aspirasi yang kita sebut sebagai silent majority lah dari kalangan NU, kalangan PKB, kalangan NU itu khususnya para kiai. Nah tentu PKB berkepentingan untuk memperjuangkan hal ini dan melakukan proses-proses yang diperlukan untuk memastikan agar Caimin ini bisa berlayar. Nah, alhamdulillah dalam perjalanan akhirnya kan bertemu dengan teman-teman Gerindra, kita membangun Pakta Sentul tuh. Fakta Sentul itu. Nah, salah satu poin di Fakta Sentul itu kita dengan Gerindra bahwa soal capres cawapres itu akan diputuskan oleh Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Pak Prabowo dan Ketua Umum DPP PKB Pak Muhaimin Iskandar. Ini akte nih ibaratnya nih. Jadi ketika nanti perkembangan berikutnya kemudian ada yang masuk, no problem sebenarnya. Tapi aktenya kan harus ini nih. Kalau misalnya terjadi penggantian akte baru, ya ceritanya kan menjadi lain karena memang kepentingan dasar PKB memperjuangkan Gus Muhaimin ini menjadi capres atau cawapres. Itu yang pertama. Yang kedua, karena pertimbangan dari seluruh proses yang ada di internal PKB itu terkait dengan soal pencapresan atau pencawapresan Caimin, ini bagi kami jadi semacam ini marwah sekaligus himmah. Jadi marwah itu sesuatu yang terkait dengan kehormatan kita, harkat martabat kita gitu. Jati diri kita sebagai sebuah kekuatan politik yang hari ini ada di tanah air. Nah himmah karena ini merupakan cita-cita dan tujuan politik dari PKB pada momentum perhelatan 2024 ini. Nah sehingga walaupun berseliweran lah dari mana-mana berbagai macam bujukan, rayuan, godaan kira-kira begitu, ya akhirnya kita bertahan karena ini terkait dengan soal marwah dan himmah tadi. Nah ketika terjadi dinamika di internal koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, ya terus kemudian pada sisi yang lain juga terjadi dinamika di koalisi perubahan. Nah ketemu nih dua momentum nih. Jadi ada momentum internal di koalisi kami dengan Gerindra pada waktu itu, kemudian ketemu dengan momentum yang ada di koalisi perubahan. Makanya kalau Bang Surya Paloh menyebutnya ini jadi kayak botol dapat tutupnya kira-kira gitu loh. Nah momentum itu tersita. Makanya kalau tadi di awal Bang Karni nanya soal apa tadi yang teka-teki itu, mastermind-nya, dalangnya segala macam kan udah dijawab di wawancara Bang Karni dengan Caimin tempo hari kan. Ya masternya itu dekengan pusat ya kan. Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bilang ya ini takdir. Nah karena ini takdir ya sudah
kita sudah melakukan yang terbaik yang kita bisa, misalnya kemarin dengan teman-teman Gerindra. Nah, kalau gini lah, kalau PKB itu janganlah ditanya soal loyalitas. Kami ini punya track record yang kuat lah untuk loyal, untuk setia. Ya kan, kami dulu dengan Pak SBY, dengan Pak Jokowi 10 tahun, kemudian dengan Gerindra 1 tahun 15 hari. Wah, itu kita juga terus loyal. Bahkan peristiwa di Senin itu, peristiwa di hari Senin itu agak menarik tuh. Karena kita pas ada rakornas itu kan, ada rakornas yang hari itu DPP PKB dengan DPW PKB seluruh Indonesia. Pada saat itu kan sebenarnya adalah aspirasi dari DPW untuk mulai menanyakan soal ini kejelasan koalisi ini gimana gitu. Tapi ketua umum kami Cak Imin ini dia langsung tegas menyampaikan di forum dan juga kepada publik bahwa sudah pokoknya kita istiqomah, kita tetap bersama Pak Prabowo, kita tetap bersama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Nah, kalian gak usah bahas soal pilpres, tapi bahas aja pemenangan pemilu legislatif. Itu siang hari. Dilalah malam harinya tiba-tiba nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya berubah kan, menjadi Koalisi Indonesia Maju. Nah, itu yang saya bilang sebagai momentum. Kita tidak mencari soal siapa yang salah siapa karena hubungan kami dengan teman-teman Gerindra juga masih sangat baik sampai hari ini, dengan partai lain juga begitu. Ya, makanya kita bilang ya sudah, ini mungkin udah takdirnya Tuhan begitu. Sudah takdirnya Tuhan begitu. Makanya kalau misalnya tempo hari Bang Zul juga bilang saya PKB seolah-olah belok nggak pakai sen. Kita sennya kurang apa kalau bicara soal sen. Makanya mungkin Bang Zul ngelihatnya harus pakai kacamata tuh. Jadi biar sennya terlihat kira-kira gitu. Nah, intinya seninya mulai dipasang. Nah, jadi intinya adalah bahwa ini momentum dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, kemudian ketemulah dengan momentum yang ada di Koalisi Perubahan. Maka terjadilah di situ kesepakatan yang akhirnya menduetkan Mas Anies Baswedan dengan Gus Imin. Kira-kira gitu, Bang. Jadi gak ada ini mastermind itu, gak ada ya? Ada. Allah Subhanahu wa taala, Bang. Abang kagak percaya juga soal itu. Ya gak ada yang gak diatur Tuhan. Saya kan kemarin juga bilang daun gugur satu aja Tuhan yang ngatur. Ya. Tapi saya jawab juga, kan saya jawab kemarin, bahwa dalam politik tidak ada yang kebetulan. Seandainya terjadi seperti kebetulan, itu sebetulnya dibuat. Tapi dibikin seolah-olah kebetulan. Kata Winston Churchill, bukan kata saya loh. Kita rehat dulu pemirsa.